Dukungan kepala sekolah terhadap pelaksanaan pembelajaran aktif telah dilakukan di Sekolah Mitra DBE 3. Para kepala sekolah ini berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran di kelas secara berkelanjutan dengan mengalokasikan anggaran sekolah yang berbasis pada kebutuhan guru untuk memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran aktif. Bentuk alokasi anggaran yang dibuat atau disiapkan oleh sekolah ada dua. Yang pertama terkait dengan inventaris kelas. Dulunya tidak ada papan pajangan, kami mulai membuat papan pajangan. Manakala pajangan-pajangan tersebut sudah tidak layak atau tempat sudah tidak ada, maka pajangan-pajangan tersebut kami kumpulkan dalam almari Excel, sehingga sekolah menyediakan almari tempat penyimpanan hasil pajangan di masing-masing kelas. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dari masing-masing guru. Ini sangat khas karena terkait dengan masing-masing KD. Untuk guru mapel matematika biasanya lebih banyak daripada bahasa Indonesia, namun guru mapel bahasa Indonesia atau matematika masih kurang dibandingkan guru mapel IPA. Jadi kami secara periodik mengeluarkan dana untuk kebutuhan guru khas dari masing-masing mapel tergantung dari KD-KD mereka. Kami juga siap untuk menggandakan lembar kerja yang dibuat oleh guru pada saat mereka menyiapkan di rumah. Jadi lembar kerja itu tidak digandakan sendiri, tapi sekolah menyediakan anggaran untuk penggandaan lembar kerja. Siswa kami yang siswa desa sekarang nampak mulai sudah aktif. Mereka termotivasi untuk belajar di sekolah karena pembelajarannya sudah tidak konvensional. Mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dengan mereka demikian, maka gurunya pun ikut termotivasi. Akhirnya akan mengimbas pada hasil dari ujian nasional kami. Alhamdulillah untuk mata pelajaran IPA tahun kemarin dengan rata-ratanya 5, sekarang menjadi 7, dan menduduki ranking 12 sekabupaten Boyolali dari 100 sekolah. 2 tahun terakhir ini nilai matematikanya ada yang dapat 10. Alokasi kebutuhan pembelajaran aktif yang saya lakukan di sekolah saya berdasarkan daripada proposal yang masuk dari setiap guru rumpun. Nah, dari setiap proposal yang masuk itu saya mengetahui bahwasanya anggaran yang saya siapkan untuk alokasi dana tersebut. Dalam hal pembelian itu biasanya saya serahkan kepada tim. Setelah dibeli, maka itu dikumpulkan di dalam suatu tempat di ruang tata usaha. Nanti guru mata pelajaran atau ketua yang akan mengambil sesuai dengan proposal yang diajukan. Di sekolah kami, kegiatan MGMP sekolah itu sudah rutin dilaksanakan. Biasanya kami laksanakan pada awal semester, tengah semester, akhir semester. Ya, tentunya membutuhkan anggaran. Jadi kami sudah menyiapkan anggaran untuk kegiatan tersebut, yang mana anggaran itu digunakan untuk transport guru, untuk konsumsi guru, bahkan untuk transport narasumber yang kami undang dari luar. Pada setiap semester, pada waktu pembagian rapot, kami melaksanakan suatu pameran hasil karya siswa yang dipajangkan, yang mana pada pameran itu anggarannya penuh dari sekolah kami alokasikan. Kemudian orang tua siswa itu dapat melihat langsung hasil karya siswa. Perubahan spesifik atau keberhasilan yang tampak, yaitu saya melihat bahwasanya semua guru dan siswa itu secara positif berubah. Pada waktu pembelajaran di kelas mereka lebih aktif dan siswanya lebih kreatif. Kalau untuk keberhasilan di luar, siswa kami pada tahun 2009 itu mengikuti Olimpiade Matematik dan mendapat juara 1 untuk tingkat kota. Dan juga pada tahun 2010 siswa kami ini juga juara 1 untuk lomba berpidato bahasa Inggris yang mengalahkan siswa SMA di kota. Dalam mengidentifikasi kebutuhan para guru, biasanya saya meminta guru-guru koordinator mata pelajaran untuk bersama dengan teman serumpunnya mengidentifikasi kebutuhan apa, alat-alat yang diperlukan oleh mereka sesuai dengan RPP yang mereka buat. Data itu menjadi bahan bagi saya untuk mengalokasikan dana di dalam RKAS. Saya juga menyediakan anggaran untuk mereka melaksanakan kegiatan MGMP. Bahkan saya mengajak teman-teman guru yang belum ikut pelatihan
untuk mengikuti replikasi yang diselenggarakan oleh sekolah. Pengelolaan dana ini biasanya tetap dikelola oleh bendahara, sehingga guru-guru pada saat membutuhkan barang mereka tinggal menerima barang, kecuali ada hal yang memang dibutuhkan segera, biasanya para guru membeli sendiri, kemudian nanti diganti oleh pihak sekolah melalui bendahara. Perubahan yang saya lihat, pertama di dalam kelas siswa belajar luar biasa aktif, kemudian juga hasil karya siswa yang senantiasa dipajang di dalam ruangan kelas, sehingga betul-betul bahan yang saya berikan itu dimanfaatkan oleh siswa di dalam kelas. Begitu juga dengan portofolio siswa itu terhimpun di dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan supervisi kelas di sini juga selalu kita upayakan ada pemantauan, dan di sini juga teman-teman saling kita libatkan untuk bisa mendampingi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pembelajaran aktif di kelas, dan itu pun kita upayakan ada transport untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Kemudian terkait dengan hasil temuan selama supervisi itu pun juga kita upayakan ada pertemuan balikan, sehingga pada kesempatan supervisi berikutnya itu lebih ada peningkatan pelaksanaan pembelajaran aktif di kelas itu. Kami mengusahakan adanya kegiatan lesson study dari praktek-praktek pembelajaran yang terbaik di antara Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu akan dijadikan modeling untuk bisa dicontoh. Kemudian untuk peningkatan yang lain itu adalah pengadaan buku referensi untuk perpustakaan, kemudian pengadaan laptop dan LCD yang rencana kami untuk peningkatan pembelajaran aktif menggunakan ICT, kemudian alat dan bahan untuk praktikum, karena kami memiliki laboratorium IPA, ada laboratorium bahasa, komputer, matematika, dan semua ini juga kami upayakan pendanaannya secara berkelanjutan. Alhamdulillah dana yang kita peroleh baik dari dana BOS reguler maupun BOSDA maupun dana partisipasi masyarakat, insya Allah itu sudah hampir 60% kami orientasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran aktif di kelas. Tahun lalu pajangan siswa itu ya tidak tertata, oleh karena itu kami belikan triples, masing-masing kelas itu disiapkan 2 triples. Triples itu kami berikan triples yang kosong, dan siswa itu sendiri menatanya sesuai dengan kreasi siswa itu sendiri di kelasnya masing-masing, dan mereka menata sehingga masing-masing kelas itu punya warna yang berbeda, sehingga ada juga motivasi dari kelas lain, kelas sana bagus, di sini bagus. Dan saya pikir kalau mereka sendiri menatanya dan itu rasa memilikinya tinggi. Di sekolah kami seluruh kelas sudah melaksanakan pembelajaran aktif. Terbukti kita bisa melihat seluruh bangku-bangku sudah ditata untuk pembelajaran kelompok. Di kelas-kelas sudah tertata pajangan-pajangan siswa dipajang di satu tempat tertentu yang telah disiapkan, dan itu menjadi sumber belajar. Karena prosesnya bagus, maka outputnya bagus. Rata-rata ujian nasional sudah mencapai 7,65. Bahkan outcome-nya bisa masuk SMA negeri yang favorit. Pembelajaran aktif matematika di sekolah kami sangat difasilitasi oleh sekolah. Sebelum pembelajaran aktif dilakukan, siswa hanya dapat berhayal tentang tabung dan kerucut. Tapi setelah difasilitasi oleh sekolah berupa karton, gunting, lem, dan sebagainya, siswa dapat membuat sendiri tabung dan kerucut tersebut, sehingga siswa dapat memahami konsep luas sisi dan volume bangun ruang tersebut dengan lebih bagus. Dan hasil karya tersebut dapat dipajang di kelas, sehingga dapat menjadi sumber belajar bagi pertemuan berikutnya. Dalam proses belajar aktif, siswa diharapkan banyak beraktivitas, sehingga kami hanya memfasilitasi pembuatan LK. Jadi anak yang bekerja, sehingga kami menyediakan kertas-kertas untuk hasil diskusi siswa berupa kertas plano, kemudian ada kertas HVS, ada lem, ada gunting, kemudian untuk anak menilai kerjaan siswa ada kertas post-it, serta bentuk dukungan yang lain, misalnya buku-buku penunjang, kemudian ada buku-buku paket, ada atlas. Di sini kepala sekolah membagikan format training mid assessment untuk teman-teman untuk diisi. Ada diantaranya adalah kurikulum, KKM, lalu analisis
tes, jurnal pembelajaran, ICT, sampai dengan classroom action research, semuanya itu difasilitasi oleh kepala sekolah. Di tempat kami ada ruang khusus yang memang disediakan, yaitu ruang karya. Di sini banyak sekali karya-karya siswa dalam rangka pembelajaran aktif, sehingga apa yang nanti sudah dilakukan siswa di dalam kelas yang kira-kira siswa sudah menguasai, kami simpan hasil karya siswa itu di dalam ruang karya ini. Salah satu contoh proses pembelajaran aktif dalam mata pelajaran bahasa Inggris adalah guru berusaha dan memfasilitasi agar siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan teks sendiri, yaitu dengan cara guru memancing siswa untuk menciptakan teks, kemudian siswa bekerja sama dalam kelompok ataupun sendiri-sendiri menciptakan teks sesuai dengan arahan dari gurunya. Dukungan yang diberikan oleh sekolah berupa alat-alat yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Dengan adanya spidol warna, adanya lem tempat pajangan untuk mereka memajangkan hasil karyanya, ini memotivasi siswa untuk mereka membuat karya mereka. Karena karya mereka akan merasa dihargai dengan dipajangkan dan dipresentasikan di kelasnya. Untuk aktif dalam MGMP sekolah ataupun MGMP kabupaten, ini dibantu transport dari sekolahan untuk melakukan aktivitas MGMP, baik itu MGMP Pokja maupun MGMP Rayon. Kita mengadakan MGMP pada saat mau membuat media, mau membahas pelajaran yang baru. Terus pada saat proses pembelajaran yang menggunakan alat, kita biar saling tahu dan bisa saling menguasai untuk diberikan kepada siswa. Sekolah mendukung anggaran untuk pembelajaran aktif karena siswa akan aktif di dalam kelas, siswa akan kreatif, dan kelas penuh dengan pajangan hasil karya anak. Dan tentunya hasil ujian nasional akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hidup dukungan anggaran untuk pembelajaran aktif. Yes.